Arena perang Rusia bertambah, kini Prancis bersiap rata seperti Ukraina. Prancis bersiap perang melawan Rusia, ini persiapannya. Well, the CGF has a set of roles which range from conducting some crisis management through to non-combatant evacuation operations, humanitarian assistance, and at the most demanding end. Prancis telah mengubah postur angkatan lautnya dari mencegat penyelundup narkoba dan pemburu liar menjadi pelatihan perang konvensional. Itu diungkapkan Laksamana Muda Jacques Mallard kepada Politico. Itu seiring dengan ancaman perang melawan Rusia yang semakin kentara. Mallard memimpin satu-satunya kelompok tempur kapal induk di Perancis, yang dibangun di sekitar kapal bertenaga nuklir Charles de Gaulle. Dia berbicara tentang perubahan tersebut dalam wawancara eksklusif dengan Politico edisi UE. Kita sedang beralih dari dunia di mana kita bebas melakukan apapun yang kita suka ke dunia di mana kita lebih sering merasa terancam, kata Mallard. Kami sekarang berlatih untuk misi lain, khususnya yang kami sebut peperangan intensitas tinggi. Pertempuran laut semakin mungkin terjadi, katanya, dan para pelaut Prancis kini berlatih melawan seseorang yang ingin menghancurkan kita. Bukan orang yang ingin melakukan perdagangan ilegal, bukan orang yang ingin mencuri ikan. Dengan keterlibatan Angkatan Laut Rusia di Laut Hitam dan Houthi di Yaman yang melarang kapal-kapal yang terkait dengan Israel, AS, dan Inggris di Laut Merah, Angkatan Laut Barat perlu menghadapi pesaing yang semakin tanpa hambatan, kata Mallard. Baca juga junta militer terancam tumbang, ribuan warga Myanmar eksodus ke Thailand, disitulah kita menjadi sedikit lebih agresif, atau setidaknya, kita bersiap untuk melakukannya, tambah Laksamana. Menurut Mallard, Angkatan Laut Perancis dan Italia akan melakukan latihan bersama pada musim semi ini berdasarkan program Polaris, yang mensimulasikan pertempuran laut. Diperkenalkan pada tahun 2021, simulasi pertempuran berfungsi untuk menghilangkan pemikiran taktis, yang digambarkan Mallard sebagai sedikit lebih berisiko tetapi sangat berguna. Meskipun sang Laksamana tidak menyebutkan nama musuh yang diperkirakan, ia menjelaskan bahwa musuh tersebut bukanlah Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat, PLA. Selama Cina belum menginvasi Pulau La Réunion atau memutuskan untuk mengusir kami dari Pulau Mayotte, katanya, sambil menyebutkan dua wilayah Prancis di Samudera Hindia, tidak ada alasan untuk menyebut Tiongkok sebagai wilayah kami. Musuh utama. Komentar Mallard muncul setelah berminggu-minggu Presiden Prancis Emmanuel Macron melontarkan gagasan kemungkinan menempatkan NATO di Ukraina. Kemungkinan tersebut ditolak mentah-mentah oleh sebagian besar, meski tidak semua anggota blok yang dipimpin AS. Tentara bayaran asal Prancis yang berperang di Ukraina dibantai Rusia. Seluruh tentara bayaran untuk Ukraina tumbang. Banyak warga negara Prancis telah mendaftar untuk berperang di militer Ukraina. Menteri Pertahanan Prancis Sébastien Lecornu mengakui hal tersebut. Klaim tersebut setelah Rusia berhasil membantai banyak puluhan tentara bayaran asal Prancis di Ukraina. Itu tampaknya bertentangan dengan klaim sebelumnya oleh Kementerian Luar Negeri bahwa Paris tidak memiliki tentara bayaran di Kiev atau dimanapun.
Dan kini, Kementerian mengakui banyaknya tentara bayaran dari Prancis di Ukraina. Di sisi lain, awal pekan ini militer Rusia mengumumkan telah menghabisi lebih dari 60 tentara bayaran asing dalam serangan tepat di Kharkov, dan sebagian besar dari mereka adalah yang bisa berbahasa Prancis. Pihak berwenang setempat di Ukraina memberikan laporan yang bertentangan tentang apa yang terjadi. Pada hari Kamis, Kementerian Luar Negeri Prancis menegaskan bahwa Prancis tidak memiliki tentara bayaran, baik di Ukraina maupun di tempat lain. Namun saat berbicara kepada lembaga penyiaran LCI pada hari Jumat lalu, Le Cornu mengakui hal tersebut tidak sepenuhnya benar. Ada warga sipil Prancis yang pergi berperang di Ukraina dengan seragam militer Ukraina, katanya. Le Cornu bersikeras bagaimanapun bahwa orang-orang ini tidak memiliki hubungan dengan angkatan bersenjata Prancis, tidak mengenakan seragam Prancis, dan tidak berhubungan dengan institusi militer Prancis. Dia menolak berkomentar mengenai masalah itu lebih lanjut dan mengatakan bahwa hal lain akan digunakan oleh Rusia dalam perang informasi. Diketahui pekerjaan tentara bayaran telah ilegal di Prancis sejak tahun 2003 dan dapat dihukum hingga 5 tahun penjara dan denda hingga 75.000 euro. Namun, cara penulisan undang-undang tersebut memungkinkan warga negara Prancis untuk menjadi sukarelawan di pasukan militer asing. Duta Besar Prancis untuk Moskwa, Pierre Levy, dipanggil ke Kementerian Luar Negeri pada hari Jumat untuk menjelaskan meningkatnya keterlibatan Paris dalam konflik Ukraina. Selain kehadiran pesawat tempur berbahasa Prancis di Kharkov, pemerintahan Presiden Emmanuel Macron telah mengumumkan pengiriman tambahan rudal jarak jauh howitzer dan juga amunisi artileri ke Kiev.